Soalnya biasanya nggak pernah keluar kamar. Iya kan, Mbak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sadu, ketemu lagi di Pasdo Podcast Dodolan. Nah kali ini Mimin ya kan, Mimin Penny kedatangan ya memang di sini ya kan. Ini ada Mimin siapa nih? Mita. Oh Mita, sok terkenal banget ya kan. Kok video udah berapa tuh di sana di YouTube? Banyak sekali. Artisnya Dodolan ya berarti ya. Oke, umur berapa sih Mit? 18. Udah punya pacar? Balikan lagi nih berarti. Oh, nggak tahu. Kemarin baru putus, sekarang nyambung lagi. Nggak putus, Mbak. Oh terus? Nggak tahu. Loh, jadi kalau di Dodolan si Mita ini terkenal dengan Ratu Galau, ya kan? Nggak galau. Terus? Bucin aja. Galau plus bucin ya kan? Oke, rumahmu daerah mana? Di Klampis. Oh, kau usah sebutin ini alamatnya, nanti banyak yang kesana nanti. Asrama haji, guys. Wes, jauh lah asrama haji sama tempatmu. Jauh, kamu jangan kayak gitu. Enggak, Mbak. Ya jauh lah. Oh. Ya lumayan lah. Kalau jalan mah engkol, ya kan? Engkol. Ya benar kan? Oke, kamu di sini udah berapa lama? Jalan 4 bulan. Oh, jalan 4 bulan udah kayak. Berarti ini ya udah 4 bulanan ya. Ya kan kalau orang hamil tuh 4 bulanan sih. Ya nggak sih? Lah ya kan bener kan ya? Bener kan? Kan aku cuma ngomong kalau orang hamil kan 4 bulanan. Lah kenapa kamu sensitif banget gitu? Nggak tahu. Ini orang yang paling innocent menurutku di kantor gitu. Jadi orang yang galau, bucin, yang sometimes tuh kayak innocent aja gitu kalau sudah masalah pacar gitu. Nggak ngerti aku sendiri. Kenapa sih kamu bucin banget kalau sama pacar? Kayak kalau udah sayang gitu rasanya bodoh sekali. Berarti kamu mengakui bahwa you're stupid people. Gak apa-apa, guys. Aduh. Terus hal apa sih yang menarik ketika kamu kerja di sini gitu? Hal menarik di apa ini, Mbak? Ya selama sepanjang lo kerja di sini. Ngonten sih. Iya ngerti, kerjaanmu kan konten, santai ini maksudnya hal sesuatu yang bener-bener kayak lo narik banget ini oke banget nih gitu. Emang dia tuh otaknya nggak nyanda guys. Jadi kalau ngomong sama dia itu aku harus mendowngrade diriku gitu. Emang dia tuh kayak ya gitulah gitu. Jadi kayak ya emang nggak mengucilkan dia, ya emang dia kadang nggak nyampe setapak itu. Mengakui kan tadi udah dibilang dia stupid people ya kan? Oke. Menarik. Momen-momen menarik lah. Iya, gitulah. Ya itu sih, Mbak, kayak konten bareng gitu. Oh, lah kamu cuma bilang konten ya? Kalau konten kan memang kerjaanmu konten. Dia sih sesimpel itu, maksudnya lebih spesifik, lebih Yang detail. menarik, yang seru. Iya, yang seru, yang menarik, yang kayak gimana, kayak gitu. Ngonten makan, guys, itu Oh. menarik sekali karena kita makan. Kamu paling suka makan berarti? Tapi kok kamu nggak gemuk nih? Gak tahu ya tuh, Mbak, ya. Mungkin cacingan. Udah minum obat cacing? Belum. Beli Inza? Lah kan dia bilang cacingan ya? Ini antara dia cacingan atau dia emang orangnya nggak bisa gemuk kayak aku dulu masih umur di Keturunan kayaknya, Mbak. Oh, itu keturunan. Heeh. Oh, berarti genetik memang ada orang yang memang benar nggak bisa gemuk gitu. Mau makan kayak gimana kayak gitu. Ibumu berarti nggak berisi nih berarti. Berisi. Bagaimana sih kayaknya katanya gen? Itu ayah. Oh, ayahmu nggak bersih? Enggak. Nggak kayak Reza perutnya tidak. maju gitu. Tidak, guys. Kalau perempuan tuh biasanya kan melebar, ya kan, dari segala sisi nih melebarnya, ya kan. Kalau laki-laki tuh biasanya yang maju tuh perutnya kalau Buncit. kayak gitu-gitu. Oke. Itu kan dari konten-konten yang kamu bikin. Tapi apa sih ilmu yang udah kamu dapat ketika kamu jadi konten kreator di sini? Banyak sih, kayak Excel itu pertama kali Excelnya kan Saya itu kan merasa
jurusanmu apa sih? Itu perkantoran. Perkantoran. Excel nggak ngerti. Gimana sih ceritanya? Kalau di sekolah tuh kan kita corona ya guys ya, tahunnya corona. Excel itu cuma pertama, masih materi pertamanya dulu, dasarnya aja. Nah di sini tuh semakin kayak rumusnya gitu-gitu. Ternyata Excel tuh susah. Kan gini, orang pasti akan bertanya, kamu kan konten kreator, apa sih hubungannya sama Excel? Kan gitu, pasti teman-teman bertanya nih, apa hubungannya gitu? Gak tahu, soalnya pas aku sekolah juga magang itu magangnya di digital marketing. Nah agak menceng. Enggak sih, maksudnya gini, tadi kan kamu bilang di sini ilmu yang kamu dapat apa? Yang menurutmu yang paling oke tuh Excel. The first kan? Nah, apa sih korelasinya? Kamu tahu korelasinya nggak? Enggak. Apa hubungannya konten kreator divisimu dengan yang namanya Excel? Kan orang-orang nggak pada tahu sih. Nah, apa sih hubungannya? Kenapa itu menurut lo penting gitu? Ya soalnya sesuatu yang aku di sekolah gak dapet, tapi di pekerjaan dapet. Iya. Hubungan itu ya. Hubungannya kerjaanmu sama konten Excel sama konten kreator tuh apa? Kita bisa ngitung jumlah view sama orang yang beli Oh, aduh, gini loh guys, payah nih, payah emang agak susah kalau menyampaikan sama dia, jadi kalian harus sabar. Oke lah ya, wajah boleh lah ya, tapi kayaknya, aduh, perlu di upgrade ini kayaknya. Apa yang perlu di upgrade? Rame, ada prosesor. kabel USB. Aduh, kalau menyampaikan sama dia tuh kayak harus lah, detail. Ya mbak, biar nyambung mbak. Biar Ya tapi masuk. itu kan tadi sudah detail sebenarnya hubungannya pekerjaanmu sebagai konten kreator sama Excel tuh apa? Oh, karena aku bikin laporan. Iya nggak sih sebenarnya Ya, ya kan laporan. jawabannya karena aku bikin laporan untuk lihat view, untuk lihat CRV dan sebagainya gitu. Oke. Udah. Udah paham. Terus apa Udah. lagi? Itu keyword yang penting, terus SEO CEO. SEO ya guys ya. Terus Copywriting, copy. Iya sih kemarin tuh kopi apa mbak? copywriter. Copywriter. Tuh. Kopi kafe ya. Kopi kenangan. Disebut lagi kopi kenangan. Oke. Kalau itu kan tentang pekerjaan selama kamu di sini. Kalau yang bikin happy kamu kerja di sini tuh apa? Bikin senang berarti. Apa ya? Gak tahu orang kamu yang kerja di mana aku yang nanya. Ya banyak banget sih. Ya salah satunya ada. Kalau banyak banget. Oh. Ini orang ribet banget sih. Itu sih mbak, cerita sama temen-temen. Wow, ngerumpi, gosip. Enggak mbak, kita gak gosip, kita Lah. gak ngomongin orang. Lah terus cerita maksudnya kan kamu bilang cerita ngomong apa tadi dia bilang cerita sama temen. Cerita sama temen-temen ya kak, cerita tentang film. Kalau kayak gitu ya mentok-mentok paling Curhat. Raja curhat. Pokoknya dia tuh mah ratu curhat, ratu galau, ratu gosip kalau di sini. Ratu apa lagi? Sudah. Bucin. Bucin. Terus kalau hal yang paling menyebalkan. Menyebalkan. Oh itu, lihat itu saya lihat kalau Mbak Feni gamut gitu, menyebalkan. Kalau gamut satu ruangan ini, satu kantor ini, rasanya kayak apa ya? Kayak berbeda ya awalnya. Meskipun kamu nggak tak marahin, kan just aku bad mood. Iya Mbak, tapi kayak dilihat itu wah, kok berbeda. Terus. Merasa orang terkena imbasnya. Lah, tapi kan aku nggak setiap orang tak marahin loh. Tapi kan Mbak Feni diem. Lah, Jalan-jalan kan biasanya kayak gawe gitu. Oh Iya. gitu. Kenapa? Kan kalau aku diem jadi sebenarnya biasa aja loh. Kan kalau biasanya order di luar juga diem aja, kalau mau jalan aja, nggak jarang yang nyapa. Tapi kayak beda banget. Iya, beda Mbak. Lagi kalau marah-marah kecil. Akhir bulan itu guys. Tapi kan akhir bulan kemarin aku nggak marah-marah loh.
Akhir bulan kemarin aku marah-marah nggak? Karena Desember? Mbak Feni liburan. Aku waktu di Singapura juga akhir bulan, Iya. ya kan? Marah-marah. Bulan wingi marah-marah dah. Oh no, ada. Iya, ngapain? Itu loh. Allah, ada stok TikTok. Ada stok TikTok. Iku bukannya bulan kemarin ya? Bulan kemarin. Enggak, bulan sing Desember itu. Bulan ini, iya bulan ini lah. Bulan ini Januari, Cung. Ingat ini iya, 2023. Desember. Yang mana? Sing di TikTok itu. TikTok nggak posting. Tapi itu emang akhir bulan. Enggak, Des. Setengah deh. Tengah. Ya berarti kan, tapi kan kalian salah, Heeh. ya kan? Aman kita bulan ini. Tapi enggak tahu ya. Enggak, sebenarnya kan aku selalu bilang, aku marah tuh pasti ada reasonnya, alasannya. Nggak mungkin aku marah karena aku bad mood terus aku marahin semua ruangan, kan nggak mungkin. Kecuali kalian bikin salah, lagi bad mood bikin salah, wow, ya kan? Makanya kalau lagi bad mood, udah tahu nih orangnya bad mood, jangan bikin salah ya, diminimalkan tuh kesalahan. Mending tidak terlihat. Plus meeting bulanan. Yes. Enggak, sometimes sih enggak, tapi sometimes iya, tergantung, ya kan? Oke, kalian kenapa jadi roasting aku nih? Karena itu fakta. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin soal kalau paling menyebalkan di kantor ya. Kalau apa sih yang bikin kamu tuh kayak, ibaratnya kalau kamu lagi suntuk, apa yang bikin kamu bisa jadi mood lagi gitu? Suntuk tuh bosen ya, Mbak? Iya, ya suntuk ya, bosan tuh the same. Untuk mengembalikan moodmu, kan karena kalau ngomongin soal konten kreator, kita harus punya mood yang bagus untuk menciptakan konten-konten yang bagus juga gitu. Nah, ketika moodmu nggak bagus, apa yang kamu lakukan? Itu sih, paling istirahat bentar, terus sama scroll TikTok gitu. Gitu tuh. Heeh. Habis itu udah pulih. Heeh. Walaupun kamu tahu pacarmu selingkuh tuh, kamu udah pulih tuh kayak gitu-gitu. Itu sih, Mbak. Pas ada masalah itu enggak sih, enggak terlalu apa? enggak terlalu memikirkan. Masa? Maksudnya, ya wes gitu toh. Masa? Heeh. Yakin? Awas ya, ini dindut ya, ya Za. Kalau sampai dia galau, konten dia berantakan, kerjanya berantakan, kita jabar bareng-bareng. Tapi kemana berantakan toh, Mbak? Dia nggak tahu. Enggak lah, profesional. Kalau menurut kamu, kalau misalnya kamu disuruh pindah ke divisi lain, divisi apa yang pengen kamu coba? Misal nih. Itu sih, Mbak. Aku pengen di divisi kayak sesuai dengan pas aku sekolah, admin. Nah, soalnya pertama kali ngelamar di sini juga admin. Terus Mbak El tuh nyaranin, kenapa kamu gak kesini aja, soalnya kamu punya sertifikat magangmu juga gini. Terus disuruh ngirim kayak hasil foto sama video gitu. Akhirnya dimasukin ke divisi konten itu. Terus Apa itu? kenapa yang menarik buat kamu di divisi admin itu? Menurutmu apa? Gak ada sih, gak ada yang menarik, cuma pengen aja. Pengen nyoba. Heeh. Excel aja nggak bisa guys, gimana dia mau Iya. divisi admin? Belajar ya guys ya. Wes, belajar lagi. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke dodolan gitu. Menurutmu dodolan tuh apa sih yang harus dibenain gitu? Dari segi konten kreatornya dulu dah. Kan kalian di konten kreator. Itu sih, Mbak, mungkin kalau kita kan bertiga ya, mungkin bisa misalnya kayak aku benar-benar kayak fokus apa gitu, biar gak kececeran sama yang lainnya. Terus Terus kayak fokus ngonten, terus satu ngedit, jadi kayak bener-bener fokusin dari situ aja. lah bukan sekarang udah gitu ya? Belumnya gimana? Belum, iya kayak gitu, tapi belum bener-bener yang kayak gitu. Lah kenapa pertanyaannya? Ya gak tahu.
Belum kan tertata satu rapi. belum Oh. tertata rapi. Ya, karena mungkin kalian baru semua jadi belum bisa memanage dengan baik gitu. Ya udah, kemarin kan sempat meeting terus sudah tak kasih tahu bagaimana seperti apa. Nah itu aku harapannya kamu bisa lebih produksi konten lebih banyak. Paham nggak? Ya nanti kalian bisa meeting sendiri satu tim gitu, tidak harus ada aku sekarang. Sebenarnya kalau meeting kalian bisa meeting sendiri bertiga kayak gitu sih. Oke, apalagi mau ngomong apa lagi? Nggak ada. Mbak Feni bertanya apa lagi? Bertanya apa lagi? Oke. Kayaknya nggak Abdal kalau nggak ada tanya. Kamu tahu dari sini tuh dari mana? Dari Instagram. Oh, Instagram. Berarti kamu follower kita dong? Iya. Oh ya? Itu di locker sih Mbak, locker Surabaya. Oh, kok bisa ya? Soalnya pas Surabaya ya? aku di aplikasi Kita Lulus tuh ditolak. Oh ya? Ditolak. Karena apa? Karena tidak memenuhi syaratnya kan. Oh ya? Nggak Di tahu. jalan? Seriously? Iya, ditolak. Kita lulus? Iya, di Kita Lulus. Si nolak apa? Aplikasinya. Sistem? Oh, aplikasinya. Sistemnya. Ya kan itu kan kita dikasih pertanyaan belum Mbak. Terus Anda tidak sesuai dengan syarat apa gitu. Oh, aku baru ngerti soalnya aku nggak pernah pegang itu sih gitu. Oh gitu. Berarti banyak yang anak generasi sekarang berarti banyak yang tahu dari Kita Lulus ya? Kita Lulus. Kita Lulus tuh aplikasi apa sih sebenarnya? Kayak cari kerja gitu Mbak. Terus Itu kan spesifik Surabaya gitu? enggak All. all. Oh. Terus kita ngisi misalnya kayak pengennya gimana gitu, kita ngisi kan nanti keluar itu sesuai dengan yang ingin kita gitu loh Mbak. Oh. Kayak admin gitu. Oh, iya ya kayak Jobstreet dan sebagainya kan. Tapi kalau Jobstreet itu biasanya buat sesuatu hal yang lebih apa? Gede gitu. Oh, kayak lebih apa? Kayak orang yang udah punya pengalaman sih biasanya kayak gitu-gitu. Oke. Kesan pertama, kamu yang wawancara siapa berarti? Mbak L. Gimana kesan pertama Elisa? Kan pikirku kayak itu sih Mbak, kayak tegang, terus pertanyaannya gini ternyata waktu itu kalau nggak salah Mbak L sakit perut, jadinya cuma jelasin kayak gini gitu, gak ditanyain kayak lebih detail gitu, namamu siapa, terus kekuranganmu apa gitu, enggak. Oh enggak. Enggak. Kamu kalau wawancara aku lebih detail, tanya dia. Detail nggak wawancara sama aku? Detail banget. Untungnya sudah pulang ya guys ya. Digital banyak pertanyaan. Enggak, karena kalau interview tuh biasanya kan kita melihat suatu pribadi orang gitu. Even sometimes kita tetap kecolongan gitu kan, ya kan. Even sometimes kita tetap kecolongan gitu, tapi setidaknya first impression itu ya ini banget makan. Jadi makanya aku bilang bahwa sebenarnya mungkin gini feel-nya aku sama Elisa tuh beda. Kalau aku tanya 1 atau 2 kalimat tuh aku sudah tahu karaktermu tuh kayak gimana, seperti apa gitu tuh udah tahu. Paham nggak? Tapi feel itu tuh diasahnya karena misalnya kalau aku kan udah ketemu orang tuh ribuan. Ya kan, ketemu orang ribuan, aku dulu customerku juga banyak, klienku juga banyak. Jadi satu lainnya tuh ngerti, oh nih anaknya begini, ini begini. Cuman ya tetap dengan feel yang segitu aja masih tetap kecolongan gitu, karena sebenarnya sedalamnya hati orang tuh kita nggak pernah tahu. Ngerti nggak sih? Dalamnya hati orang tuh kita nggak pernah tahu gitu. Even kita sudah menebak-nebak tapi kita Belum tentu. ternyata ya kan, ternyata gitu lebih dari itu gitu, ya kan. Kamu sosok ngerti loh. Tidak boleh berekspektasi tinggi sama orang. Bukan berekspektasi, berekspektasi pasti itu nggak boleh, tapi terkadang apa ngomong? Enggak Mbak. Terkadang kita tuh tidak boleh terlalu positive thinking, terlalu ya. Apa bedanya Mbak positive thinking sama berekspektasi? Ekspektasi tuh mikir gini, wah ini orang ini baik banget dan sebagainya, dia akan ketika aku baik sama dia, dia akan baik sama aku, itu namanya ekspektasi. Tapi kalau berpositif thinking, misal dia anaknya misalnya melakukan kesalahan, oh ya udahlah, apa dia kan baru,
melakukan kesalahan, terus nggak apa-apa lah. Mikirnya terlalu baik. Terlalu baik, Uh-huh. terlalu sering memaafkan, sering mentoleransi, sering kayak ya sudahlah dia memang gitu, ya udah nanti kita benahin. Oh iyalah nanti kita benahin satu-satu. Oh iya ya, oh dia gini, ya udahlah kita kasih kesempatan, kasih, ngerti gak sih? Itu sebenarnya boleh gak sih Mbak? Kalau terlalu nggak boleh ternyata. Oke. Kalau orang bilang tuh sekarang tuh anak-anak sekarang red flag, Red flag. ngerti gak sih? Jadi sekecil apapun itu harus kalian waspadai menurutku. Kalau misalnya ada tanda-tanda yang menurutmu ini red flag, udah deh kita gali lagi, itu sih yang aku pelajarin. Ya wes deh. Terus oke. Orang yang paling menyebalkan di kantor dah. Mbak Feni. Oke, why? Ya itu orang yang mut-mutan guys. Lah emang yang mut-mutan di kantor cuma aku tok? Mm-mm. Hah? Mm-mm. Seriously? Mm-mm. Iya Mbak. Oh, masa sih? Mut-mutan. Oke, kalau orang yang paling bikin kamu happy, Reza ya? Enggak. Oh. Siapa? Semuanya. Satu. Enggak ada Mbak. Hah? Diri sendiri. Bill Gates. Kalau orang yang bikin kamu tuh pengen marah aja bawaannya. Itu. Makanya. Oke. Kita sebutin satu-satu ya. Elisa. Itunya tak, maksudnya Orang pandanganku ke dia. Tegas sih. Oh, tegas. Lebih tegas dia daripada aku. Enggak. Tegas tapi Katanya kalau aku lebih menyebalin ya. iya Mbak itu tegas tapi kayak kadang itu ada hal kayak misalnya males tuh lemes banget. Kayak bener-bener mau wales ngomong aja mau gitu. Terus Terus apa lagi Mbak? Siti. Mbak Siti itu sebenarnya bucin sih sama cuma tidak terlihat itu. Oh, no. Kok tahu sih? Iya. tertutupi sikap Soalnya diam. dikit-dikit makan pap. Wih. Pap. Oh gitu. Heeh. Aku baru ngerti loh. Seriously. Wah, aku baru tahu loh, guys. Heeh. Oh gitu. Merina. Itu aneh itu, anak itu aneh Mbak. Tapi kalau kita cuma ngomong berdua itu enak. Gimana sih? Anaknya di mananya? Ya mangkel no, terus kayak apa ya? Kayak pengen mentolo gitu loh. Wardah. Lucu sih. Reza. Males no itu. Fendi. Mas Andi kok lucu. Jahil sih, lebih ke jahil ya aku. Jahil no. Terus apa deh? Sama deh? Sudah Mbak. Wes dah? Sudah. Oh, masa habis? Heeh. Oke, kalau menurutmu apa yang harus aku perbaiki dari sebagai seorang owner? Itu senyum aja Mbak. Senyum tiap hari gitu. Terus aku marah-marah sambil senyum gitu. Enggak, maksudnya Mbak Feni coba kalau misalnya tiap hari senyum terus pekerjaannya anak-anak ya apa? Kayak canggung enggak kayak apa? Loh bukannya aku ada masa-masa yang sama kalian juga Iya, santai, slow. Tapi kadang ada masa-masa bener-bener kayak diem main gitu. Itu Jadi biasanya kenapa? Ya ini pertanyaan bagus ya. Biasanya kalau aku diem tuh kenapa? Ya balik lagi sih ada salah. Ada salah. Ada salah. Misal kalian nggak ada salah, nggak ada apa-apa, aku pernah nggak diem aja di kantor? Pernah, tapi mungkin masalah sama orang lain, kayak sama Mbak Feni pacarnya mungkin. Nggak tahu ya guys. Soalnya biasanya nggak pernah keluar kamar. Kadang. Iya kan Mbak? Ya kalau lagi sibuk aku fokus ke sini. Iya nggak tahu sibuk. Nggak tahu ya guys. Mereka nggak percaya kalau aku sibuk. Biasanya aku tuh kalau di kantor biasanya analisa keuangan, analisa penjualan, terus analisa nih penjualan jam tanggal segini masih segini nih gitu. Makanya kan biasanya aku minta konten begini gitu. Maksudku kalian tuh yang harusnya mikir kayak gitu. Oh ya, laporan udah oke ya. Program 2023 udah oke ya. Alhamdulillah. Oke.
Oke, sekarang coba deh sebutin kita tuh jualannya apa aja, terus kalian bisa order di mana. Kita jualan itu ya guys, jilbab, sajadah, terus kayak manset, kopiah, terus Kopiah. iya kan, Peci. peci ya guys. Kalau kamu nggak tahu itu peci, terus juga kayak tasbih dan bros-bros gitu. Nah bisa diorder di all marketplace kita kayak TikTok Shop, terus Shopee, Tokopedia, Lazada, ya sebagainya gitu. Lihat WA juga bisa. Oke. Dah itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton ngalor ngidulnya kita nggak kemana-mana. Semoga ada ilmunya yang bisa kalian serap. Biasa ya kalau mau ngobrol berat sama dia nggak nyampe. Jadi kita ngobrolnya santai aja gitu. Oke. Thank you, terima kasih Mita. Besok kalau podcast lagi sama Reza jangan 3 menit ya. Siap. 3 menit itu bukan podcast maksudnya ya. Oke, short ya pokoknya. Oke, thank you teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.